Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alvan Hoiruldan dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Pancasakti Tegal. Jadi di video kali ini saya akan bahas salah satu buku yang menurut saya itu cocok banget buat kalian yang suka praktek serta guna menyelesaikan tugas literasi semester 3. Oke, langsung aja, ini deh bukunya yang berjudul Super Lab 50 Lab Packet Tracer. Jadi buku ini diterbitkan oleh ID Networkers dan tahun terbitnya Jakarta 16 Februari 2016. Dan untuk pengarang buku, jadi dalam buku ini bukan cuma satu pengarang, melainkan ada beberapa orang yang berkontribusi dalam mengarang buku ini. Saya akan membacakan salah satu, beberapa aja sih ya. Salah satu ada Ibnu Syafa dari Grobogan 16 Maret 1995. Ada Muhammad Awaludin, salah satunya ada Fandi Dewi Herman, dan masih banyak lagi, sekitar ada 7 orang, ternyata 7 orang yang menulis buku ini. Makanya buku ini tebal banget, bisa dilihat. Buku ini tuh sebenarnya nggak cocok bagi kalian yang baru memulai belajar mengenai Cisco, karena di dalam buku ini nggak dijelasin step by step atau cara mengatur, menyeting, lain dan sebagainya. Jadi benar-benar dalam buku ini hanya sebuah project yang dimana kita bisa mempraktekkan, mengaplikasikan ya dalam Cisco Packet Tracer. Kalau ke alat langsung ya ini terlalu susah sih, apalagi harga Cisco tahu sendiri harganya mahal banget. Dan di sini saya akan menjelaskan dalam isi bukunya ya, cuma hanya beberapa saja. Salah satunya seperti ini, bisa dilihat. Nah, di sini tuh ada topologi. Nah, ini topologi. Topologi itu ibaratkan seperti sebuah skema sebuah jaringan, ya, tata letak suatu jaringan. Dan di sini ada terdapat contohnya seperti ya, klien, komputer, router, server, switch, ya tentunya access point dan lain sebagainya. Nah, dalam buku ini kita sama sekali nggak dijelaskan step by step ya, cara nyeting dari mulai awal dari mulai awal kita masuk ke router itu enggak. Kita hanya diberikan dalam buku ini cuma hanya apa yang ada dibutuhkan dalam topologi tersebut. Contohnya, router A harus menggunakan IP sekian-sekian dan router B harus menggunakan IP sekian agar saling terhubung. Itu aja, nggak dijelasin harus nyeting IP-nya, harus membuat IP-nya, harus membuat IP routingnya, itu sama sekali enggak. Jadi buku ini benar-benar nggak cocok bagi kalian yang baru mulai belajar Cisco. Nah, kenapa saya milih buku ini? Karena buku ini sering saya belajar ya, sering saya coba praktekkan di Cisco Packet Tracer. Walaupun memang terkadang saya sendiri masih ada beberapa yang belum paham. Contohnya kayak pembuatan VLAN atau yang lain sebagainya, VoIP. Nah, gimana cara saya bisa mengetahuinya? Kalian bisa searching entah di internet, di YouTube juga banyak banget, apalagi zaman sekarang ya. Semua ilmu itu udah tersedia di internet, jadi kalian gak usah pusing-pusing. Di sini ada 50 lab ya, 50 hasil project yang kalian dapat praktekkan, aplikasikan dan pelajari. Dan manfaat buku ini, jadi kalian lebih memahami apa yang ada di suatu topologi jaringan tersebut ya. Salah satunya kayak jaringan antar gedung atau antar ruangan satu dan lain, terus ada pembatasan dan lain sebagainya. Jadi buku ini cocok banget bagi kalian yang sudah paham dasar-dasar Cisco ataupun memang udah expert di Cisco. Oh iya, bagi kalian yang belum paham banget mengenai Cisco itu seperti apa, pemahamannya mengenai Cisco itu bagaimana, kalian bisa baca buku yang satu ini yang berjudul Cisco Kungfu Jurus-Jurus Routing. Nah, dalam buku ini benar-benar dijelaskan bagaimana kita melakukan dan mempelajari dasar-dasar dari Cisco tersebut. Salah satunya kayak pembuatan IP, masuk ke router seperti apa, cara menyalakan router, misalnya enable terus masuk configuration, ataupun kita membuat DHCP, lain sebagainya, VLAN, itu ada banyak banget di sini. Nah, di sini juga ada pembelajaran mengenai apa itu router, apa itu switch, dan lain sebagainya. Jadi buku ini memang cocok banget buat kalian yang baru belajar dasar dari Cisco. Jika kalian sudah paham, kalian bisa lanjut ke sini agar jauh lebih paham lagi.
Oke, buku ini juga saya pernah bahas di video waktu saya semester 1. Nanti ada di channel, kalau mau lihat langsung aja bisa lihat. Oke, so jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai buku Super Lab 50 Lab Packet Tracer. Jadi gue menekankan lagi kalau di buku ini itu gak cocok bagi kalian yang baru mulai belajar Cisco. Jadi di sini dikhususkan untuk kalian yang sudah paham ataupun sudah expert mengenai Cisco Packet Tracer. Oke, itu aja dari saya penjelasan mengenai buku Super Lab 50 Lab Packet Tracer. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian. So, jadi thanks yang sudah nonton. Sampai jumpa.